Nah, apa sih laïcité itu? Nah, laïcité adalah aturan di Prancis yang memisahkan hubungan agama dari pemerintahan. Artinya pemerintahan tidak boleh ikut campur urusan agama dan agama tidak boleh ikut campur urusan pemerintahan. Yang unik dari Prancis adalah mereka melarang orang menunjukkan simbol agama di tempat-tempat pemerintahan seperti sekolah negeri dan kantor pemerintahan. Aturan ini muncul dari sejarah panjang. Dulu gereja Katolik sangat berkuasa di Prancis dan ikut mengatur urusan pemerintahan. Pada tahun 1789 terjadi revolusi Prancis yang ingin menegakkan kekuasaan raja dan gereja. Sejak itu, pemerintahan Prancis terus berusaha mengurangi pengaruh gereja. Akhirnya pada tahun 1905, pemerintahan membuat perundang-undangan yang benar-benar memisahkan antara agama dan dari negara. Sejak saat itu pula negara itu tidak lagi membiayai kegiatan agama dan melarang simbol-simbol di gedung-gedung pemerintahan. Sekarang aturan ini menjadi masalah yang besar terutama untuk umat Islam di Prancis. Pemerintah melarang siswi memakai jilbab dari 2004 dan kemudian melarang perempuan memakai cadar di 2010. Memakai cadarnya itu di jalan ya. Banyak orang yang berdebat soal ini. Ada yang bilang aturan ini melindungi netralitas negara dan ada yang bilang bahwasanya ini melanggar kebebasan beragama. Sampai sekarang laïcité ini menjadi perdebatan di Prancis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan. Apa yang menjadi dasar hukum laïcité dan bagaimana perkembangan laïcité itu tersendiri? Dasar hukum dan perkembangan laïcité. Laïcité adalah prinsip yang menegaskan pemisahan antara agama dan negara. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti sekularisme dan menjadi salah satu nilai dasar Republik Prancis. Melalui konsep laïcité, negara tidak memihak ataupun menentang agama apapun, serta menjamin kebebasan setiap individu untuk berkeyakinan ataupun tidak beragama. Dasar hukum laïcité yang pertama adalah Undang-Undang 9 Desember 1905 tentang pemisahan gereja dan negara, yaitu Loi du 9 Desember 1905. Undang-undang ini menyatakan bahwa negara tidak mengakui, tidak menggaji, dan tidak membantu agama apapun. Setiap warga negara bebas beragama ataupun tidak beragama, dan kebebasan beragama dijamin sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Prancis tahun 1958, pasal 1. Dalam pasal ini disebutkan bahwa France sont bien individu sekular demokratik and social republik. Artinya, Prancis adalah negara republik yang bersifat sekuler, tidak memihak pada agama apapun, dan menjamin kebebasan berkeyakinan bagi seluruh warganya. Dan yang terakhir adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789. Pasal 10, pasal ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu karena pandangan atau keyakinan agamanya, selama hal ini tidak mengganggu ketertiban umum. Laïcité adalah prinsip sekularisme yang berasal dari Prancis, di mana negara dipisahkan dari agama dan negara menjalin kebebasan beragama sekaligus menjaga netralitas terhadap semua agama. Implementasi laïcité 1. Dalam pendidikan, sekolah negeri di Prancis tidak boleh menampilkan simbol keagamaan yang mencolok, misalnya jilbab, salib besar, atau kippah. Kurikulum menekankan pendidikan kewarganegaraan, bukan doktrin agama. 2. Dalam pemerintahan dan hukum, negara tidak mengadopsi agama resmi. Kebijakan publik dibuat berdasarkan hukum sekuler, bukan doktrin agama. Pegawai negeri wajib bersikap netral dan tidak menunjukkan preferensi agama. 3.
dalam kehidupan publik. Tempat umum dilarang digunakan untuk kegiatan keagamaan kecuali dengan izin khusus. Pendanaan negara tidak ditunjukkan pada aktivitas keagamaan, tapi bisa untuk pemeliharaan warisan budaya, misalnya katedral sebagai situs sejarah. Dampak sosial laisit. 1. Positif. Kesetaraan warga negara, semua orang diperlakukan sama tanpa memandang agama. Kebebasan beragama, kebebasan beragama. Warga bebas beribadah di ranah pribadi. Netralitas negara, kebijakan publik tidak condong pada agama tertentu. Yang kedua, pada negatifnya, batasan ekspresi agama. 1. Misalnya, larangan jilbab di sekolah negeri dianggap sebagian orang sebagai bentuk diskriminasi. 2. Ketegangan sosial, seperti minoritas agama, terutama muslim di Prancis, sering merasa tidak diakomodasi penuh. 3. Yang terakhir, debat identitas. Muncul perdebatan antara melindungi sekularisme versus menghormati kebebasan individu. Oke, jadi laicite itu atau prinsip sekularisme di Perancis pada awalnya lahir sebagai jaminan kebebasan seperti kayak kebebasan berpikir, beragama, dan berekspresi. Ia dimaksudkan sebagai benteng untuk melindungi ruang publik dari dominasi agama dan pada saat yang sama menjaga agar negara bersikap netral terhadap semua keyakinan. Namun, dalam praktiknya hari ini laisit justru menghadapi kritik yang keras bahwa ia telah bergeser dari prinsip netralitas menjadi alat pengekangan. Salah satu kritik utama adalah bagaimana laisit sering digunakan untuk membatasi ekspresi agama, khususnya terhadap kelompok minoritas seperti muslim, larangan mengenai simbol beragama, keagamaan di sekolah atau tempat kerja publik. Jadi seperti kayak jilbab, salib besar atau kippah kerap dibenarkan atas nama laisit. Tetapi pertanyaannya, apakah larangan itu benar-benar menjaga netralitas atau justru menciptakan eksklusi dan diskriminasi terselubung? Jadi tantangan terbesar laisit saat ini adalah menemukan kembali keseimbangannya antara menjamin kebebasan individu dan menjaga ruang publik yang inklusif. Apakah mungkin laisit diterapkan tanpa mengobarkan hak individu untuk mengekspresikan keyakinan secara terbuka? Ataukah laisit telah menjadi bentuk baru dari dogma negara yang mengatur cara warga berpenampilan, berpikir, bahkan mempercayai? Jika laisit tidak mampu berevolusi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat yang semakin pluralistik, ia beresiko kehilangan legitimasi moralnya dan pada akhirnya bukannya menjadi pelindung kebebasan, ia bisa menjadi penghalang bagi keadilan sosial dan kesetaraan. Di segmen terakhir ini kita akan membahas